Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang tidak kurang suatu apapun, keberkahan, rahmat, dan hidayah Allah mudah-mudahan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Sampai pada kesempatan pertemuan hari ini, mudah-mudahan kita masih termasuk di antara hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-Nya. Dengan kesyukuran kita kepada Allah, mudah-mudahan kenikmatan itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam serta sholawat semoga tetap terlimpah pada junjungan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keteladanan yang berasal dari diri beliau, yang sudah diwariskan sejak 14 abad lampau, masih menginspirasi kehidupan kita. Mudah-mudahan keteladanan-keteladanan itu bisa kita internalisasi dalam kehidupan kita. Kita diberikan semangat oleh Allah untuk terus mempelajari sirah Rasulullah. Kita terus diberikan semangat oleh Allah untuk terus memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan ucapan-ucapan beliau, tindakan-tindakan beliau, ataupun penetapan-penetapan yang berasal dari beliau. Mudah-mudahan dengan menginternalisasi keteladanan yang berasal dari diri Rasulullah dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita mendapatkan kehidupan yang terarah, kita mendapatkan kehidupan yang terbimbing. Mudah-mudahan dengan melakukan internalisasi itu terhadap berbagai keteladanan yang sudah diwariskan oleh Rasulullah, kita bisa menjadi bagian dari mata rantai tersambungnya risalah yang berasal dari Rasulullah sampai kepada umat pada masa kita. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Dalam pertemuan hari ini, kita akan membicarakan tentang dunia dalam pandangan tasawuf. Pada perkuliahan kita hari ini, kita akan mencoba untuk membicarakan bagaimana para sufi di masa lampau berusaha untuk membicarakan tentang dunia. Bagaimana cara pandang mereka, bagaimana mereka menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Apakah mereka menjaga keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat itu 50-50, jadi 50% dunia, 50% akhirat, atau mereka menggunakan format yang lain. Jadi mereka menggunakan format yang lebih baik dibandingkan hal itu. Ada beberapa persoalan yang hari ini akan kita bahas dalam pertemuan perkuliahan kita hari ini. Yang pertama, kita akan membicarakan tentang makna dunia. Jadi dunia itu memiliki makna secara kebahasaan, diantaranya dunia itu dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat pendek, dengan sesuatu yang bersifat rendah, dengan sesuatu yang bersifat hina. Karena itu, maka dunia itu biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang memiliki jangka yang lebih pendek. Kemudian pada bagian yang kedua, kita akan membicarakan tentang dunia dan akhirat. Jadi kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian pada bagian yang ketiga, kita akan bicarakan tentang sikap yang dimiliki oleh para sufi di masa lampau. Jadi sikap ini selalu menandai pembicaraan yang ada dalam tasawuf. Jadi sikap ini adalah sikap yang berkaitan dengan konsep zuhud. Jadi pada bagian ini kita akan bicarakan, jadi batasan-batasan zuhud itu seperti apa. Apakah zuhud itu melepaskan diri dari dunia, mentalak dunia sedemikian rupa, sehingga ketika seseorang itu berzuhud, maka dia tidak membutuhkan dunia sama sekali, atau zuhud itu merupakan sikap yang lain, jadi sikap membelakangi dunia yang diikuti dengan berbagai sikap-sikap tertentu. Kemudian pada bagian berikutnya kita juga akan bicarakan tentang mengapa. Jadi mengapa kita perlu zuhud dalam kehidupan kita. Kemudian pada bagian berikutnya kita akan membicarakan tentang perbedaan antara zuhud dengan konsep asketisme dalam agama lain. Kita memahami gitu ya. Jadi ada beberapa agama yang berkembang di dunia ini. Jadi agama-agama itu mempraktekkan kehidupan asketis. Jadi mempraktekkan kehidupan pertapaan. Jadi mereka, para agamawan ini, mereka berusaha untuk membelakangi dunia sedemikian rupa. Mereka bahkan berusaha untuk memutus nafsu-nafsu yang berasal dari diri mereka, keinginan-keinginan yang ada dalam diri mereka agar tidak terlalu dekat dengan dunia. Apakah
asketisme. Jadi konsep-konsep asketisme yang ada dalam berbagai agama itu memiliki hubungan atau relasi dengan konsep zuhud yang ada dalam dunia tasawuf. Ini beberapa tema yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pada bagian awal pembelajaran kita hari ini, jadi pada bagian pertama kita akan membicarakan tentang makna dunia. Sebagaimana sudah dijelaskan di awal tadi, jadi ketika kita membicarakan tentang dunia, maka saat itu kita sedang membicarakan tentang suatu entitas yang memiliki jangka yang sangat pendek. Jadi dunia itu sesuatu yang memiliki batasan. Kalau kita lihat secara makna lughatan atau makna secara kebahasaan, yang dimaksud dengan dunia itu sendiri memiliki beberapa makna. Yang pertama, dunia itu dihubungkan dengan sesuatu yang dekat, karena hal ini menyiratkan kepada kita bahwa dunia itu merupakan tempat yang saat ini kita tempati, dan tempat ini merupakan sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Kemudian dunia itu sendiri juga memiliki makna yang dihubungkan dengan kata rendah. Di sini tentu saja rendah dan tinggi itu merupakan satu ukuran yang bersifat perbandingan. Jadi rendah di sini ketika kata dunia itu kemudian dibandingkan dengan kata akhirat. Demikian juga kata dunia itu seringkali juga dihubungkan dengan kata hina. Jadi dalam hal ini kata dunia itu juga dihubungkan dengan sesuatu yang bersifat akhirat. Dalam Al-Quran, dunia itu digambarkan sebagai mata'ul ghurur, yaitu yang bermakna sebagai kesenangan yang menipu. Jadi hal ini bisa kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita. Jadi ketahuilah gitu ya. Jadi kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Jadi di sini dunia itu dimaknai sebagai satu kesenangan yang bersifat menipu. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat ke-20, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita, wa'lamu anamal hayata dunya laibun walahwun. Jadi menurut Allah, kehidupan di dunia itu adalah sebuah permainan. Kehidupan di dunia itu adalah sendaguro. Jadi kata laibun di sini digunakan dan memiliki makna sebagai, jadi makna ini berhubungan dengan permainan. Jadi dunia ini hakikatnya adalah sebuah permainan menurut Allah. Ada satu ungkapan yang cukup terkenal dari masa lampau yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan dunia ini. Jadi dunia ini digambarkan sebagai sebuah sandiwara. Jadi di situ dalam sebuah sandiwara itu ada orang-orang yang memiliki peran. Jadi dia harus menjalankan satu peran tertentu. Peran ini tentu saja memiliki akhir. Jadi ketika seseorang sedang bermain sandiwara, maka pada bagian akhir dari permainan itu nanti biasanya ada penilaian yang dilakukan. Jadi penilaian itu bisa dilakukan oleh pihak sutradara, penilaian itu juga bisa dilakukan oleh para penontonnya. Demikian juga ketika kita melihat dunia ini sebagai sebuah sandiwara, maka di situ setiap manusia itu adalah pemerannya. Dan setiap manusia dia harus memerankan dirinya dengan cara yang terbaik. Karena bagaimanapun, dunia sebagai sebuah sandiwara itu berbeda dengan sandiwara-sandiwara sebagaimana yang kita ketahui. Dalam sandiwara, jadi dalam sandiwara yang biasanya kita ikuti, entah itu di layar televisi atau kita saksikan dalam dunia nyata, jadi sandiwara semacam itu, pertanggungjawabannya masih terlalu ringan. Karena yang memberikan penilaian hanya sesama manusia. Jadi yang memberikan penilaian adalah sutradaranya atau penikmat dari sandiwara itu. Jadi begitu pertunjukan berakhir, maka penilaian itu dimulai. Konsekuensinya pun mungkin tidak akan terlalu berat. Akan tetapi ketika permainan ini adalah permainan yang disutradarai oleh Allah di dalamnya, gitu ya. Maka permainan ini bukan lagi sekedar permainan biasa. Tetapi ini permainan yang memiliki konsekuensi yang berat. Ketika manusia itu gagal menjalankan karakter yang dia miliki, jadi dalam artian manusia itu gagal untuk membina dirinya, menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki akhlak, dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kegagalan ini akan memiliki konsekuensi yang sangat berat. Sementara ketika dia mendapatkan keberhasilan, maka dia juga akan mendapatkan konsekuensi yang baik bagi dirinya. Jadi dalam hal ini, dunia itu adalah sebuah permainan. Karena itu bagi seorang muslim, ikutilah permainan yang ada di dunia ini. Akan tetapi perlu diketahui
bahwa permainan yang ada di dunia ini tidak bersifat kekal. Jadi di dunia ini tidak akan membawa kita pada kesenangan yang sejati, pada kebahagiaan yang hakiki. Karena itu, maka keberadaan dunia harus selalu dikaitkan dengan keberadaan akhirat. Dunia juga digambarkan sebagai lahwun, yang maknanya adalah gurauan. Demikian juga dunia itu digambarkan sebagai zinatun, atau perhiasan. Kata dunia sendiri, itu seringkali disandingkan dengan kata akhirat, sebagai lawan kebalikannya. Meski demikian, keduanya sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat, di mana dunia itu adalah ladang bagi akhirat. Ada satu hadis yang termuat dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yang tidak bisa kita temukan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Karena itu, maka ada sebagian yang menilai, sebagian kalangan yang menilai bahwa ungkapan ini sebenarnya bukan merupakan hadis. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi di sini dunia itu digambarkan sebagai ladang bagi akhirat. Jadi dunia itu adalah tempat bercocok tanam. Dan kita akan memanen usaha kita dalam bercocok tanam ini ketika sudah sampai di akhirat nanti. Jadi dalam hal ini, ketika dunia itu digambarkan sebagai tempat bercocok tanam, maka mestinya ketika menanam, manusia itu harus memilih metode yang terbaik. Dia memulai penanaman, jadi penanaman tumbuhan itu dengan memilih biji-bijian yang terbaik, biji-bijian yang memiliki kualitas. Setelah itu, dia juga harus mengolah tanah sedemikian rupa. Setelah itu, tanaman kemudian disemai, kemudian tanaman itu dipindahkan ke lahan yang lebih luas, tanaman itu tetap harus dilindungi dari teriknya sinar matahari, kemudian mendapatkan pupuk yang sesuai, dialiri air sesuai dengan kebutuhan. Baru kita bisa berharap tanaman itu akan memberikan hasil yang terbaik bagi kita. Demikian juga, jadi kehidupan kita di dunia itu juga mirip dengan dunia bercocok tanam ini. Jadi ketika kita hidup di dunia, kita harus menanam kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu adalah kebaikan-kebaikan yang diikuti atau didasari oleh ilmu yang tepat. Harapannya dengan melakukan amaliyah-amaliyah yang terbaik itu, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah, kita akan mendapatkan penilaian yang baik dari Allah. Dan kita bisa mendapatkan posisi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini kita melihat bahwa dunia itu adalah ladang bagi akhirat. Apa yang ditanam oleh manusia di dunia, maka hal itu pula, jadi hasil itu pula yang akan dipetik dalam kehidupan di akhirat. Ketika dia melaksanakan, jadi upaya bercocok tanam ini dengan cara yang terbaik, maka harapan untuk memetik hasil yang baik itu terbuka besar peluangnya. Jadi ini adalah makna dunia bagi manusia. Selanjutnya, bagaimana pengertian kehidupan di dunia itu? Jadi yang dimaksud dengan kehidupan di dunia itu apa? Kalau kita melihat secara individual, yang dimaksud dengan kehidupan di dunia itu adalah kehidupan satu orang atau kehidupan individu yang dimulai dari saat dia lahir ke dunia dan berakhir ketika seseorang itu mengalami kematian. Ini adalah pengertian kehidupan dunia dilihat secara individual. Kalau kita melihat kehidupan dunia secara universal, maka yang dimaksud dengan kehidupan dunia itu adalah kehidupan sebelum datangnya hari kiamat. Jadi kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang dimulai sejak masa penciptaan. Jadi kehidupan yang dimulai sejak masa penciptaan berlangsung sampai dunia ini mengalami batasnya, sampai dunia ini mengalami ajalnya. Berikutnya, kita akan mencoba untuk memahami makna dari dunia. Apa yang dimaksud dengan dunia itu sendiri bagi seorang muslim. Dan dalam hal ini, para sufi, jadi mereka juga mengambil ajaran-ajaran ini untuk dipraktekkan dalam kehidupan mereka, menjadi bagian dari keyakinan yang mereka miliki. Jadi dunia ini menurut mereka, jadi dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Ini sebagaimana tercantum dalam surat Al-Hadid ayat ke-20, ketahuilah gitu ya. Jadi kehidupan di dunia itu hanya sebuah permainan. Jadi kehidupan di dunia itu hanya sebuah senda gurau. Karena itu, jika kita tidak hati-hati menjalani kehidupan di dunia, maka bisa jadi dunia itu akan memisahkan diri kita dari akhirat. Dunia ini bisa membawa kita pada kelalaian, yang pada giliran terakhir itu kemudian menyebabkan kita jatuh dalam kesesatan. Jadi dunia itu hanya sebuah permainan. Jadi ibaratnya Anda misalnya sedang memainkan gitu ya, sebuah game di gadget yang Anda miliki.
Jadi misalnya Anda sedang memainkan game yang saat ini sedang populer di kalangan generasi muda kita, misalnya Mobile Legends gitu ya. Ketika Anda sedang memainkan game itu, tentunya Anda memiliki harapan. Ketika memainkan itu, Anda akan memperoleh kesenangan, Anda memperoleh kebahagiaan. Dan akhir dari game yang Anda miliki, Anda nanti akan memperoleh kemenangan. Jadi harapannya semacam itu. Nah, untuk bisa mencapai tujuan semacam itu, maka mestinya Anda perlu melakukan persiapan-persiapan. Termasuk Anda harus mengawal prosesnya agar hasil yang diharapkan itu sesuai. Jadi Anda pada bagian awal itu harus memilih karakter yang tepat, karakter yang bisa Anda mainkan. Dalam kehidupan kita di dunia, kita juga memainkan satu karakter. Tentu ketika kita ingin sukses mendapatkan kehidupan di dunia, karakter yang kita mainkan harus karakter yang terbaik. Jadi karakter yang memiliki akhlak. Karena dengan menggunakan akhlak itu, kita akan berhubungan dengan Allah sebagai Al-Khaliq. Jadi Allah itu sebagai Al-Khaliq, itu menciptakan makhluk. Makhluk itu untuk bisa berhubungan dengan Allah, maka di situ diperlukan keberadaan akhlak. Jadi akhlak itu akan membawa diri kita untuk sampai kepada Allah. Jadi dalam permainan ini, maka karakter ini juga dibutuhkan. Jadi ketika Anda sedang bermain sebuah game, maka untuk bisa mengupgrade, jadi Anda pun perlu mengupgrade karakter Anda. Jadi nanti kekuatannya harus ditambah. Kemudian keluasannya, kelenturannya, dan seterusnya itu harus ditambah sedemikian rupa agar karakter itu memiliki kualitas lebih baik dibandingkan lawan-lawannya. Kalau kualitasnya lebih baik, maka peluang untuk mendapatkan kemenangan itu lebih besar. Bukan hanya persiapan karakter saja, selain itu dalam proses, Anda juga harus melakukan permainan itu dengan baik. Jadi kehidupan kita di dunia itu juga harus diisi dengan amaliyah yang terbaik. Baik amaliyah itu ada dalam peribadatan yang kita lakukan atau dalam muamalah yang kita praktekkan. Jadi muamalah dan ibadah itu harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Harapannya nanti terakhir kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Harapannya kita nanti akan mengakhiri kehidupan kita secara husnul khatimah. Jadi dalam game kita harapannya nanti terakhir akan mendapatkan kemenangan. Jadi dalam dunia permainan, jadi seperti game yang biasa kita mainkan dalam gadget-gadget kita misalnya gitu ya. Mungkin di situ kita berpikir, game itu kan setelah selesai dimainkan kalah ya nggak apa-apa, tapi setelah itu kan bisa diulang. Ini agak berbeda dengan permainan yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Jadi setelah kita sampai pada ajal kita sampai pada batas permainan kita, maka permainan itu tidak akan bisa dilanjutkan kembali. Kita tidak akan memiliki kesempatan kedua untuk bisa melanjutkan permainan itu dengan permainan yang lebih baik. Karena itu, maka dunia ini juga memiliki konsekuensi. Ketika kita tidak mampu menghubungkan persoalan dunia itu dengan persoalan akhirat, maka khawatirnya kita akan mengalami kegagalan dalam menjalankan kehidupan di dunia. Kemudian dunia itu adalah sesuatu yang kecil dan remeh. Orang yang bisa memiliki sikap, yang memiliki perbuatan yang bisa mengecilkan dan meremehkan makna dari dunia, itu adalah orang yang benar-benar bisa memahami posisi akhirat dibandingkan dunia. Jadi ketika seseorang itu memahami betul, jadi bagaimana hakikat dunia dan bagaimana hakikat akhirat, maka dia bisa memandang dunia itu sebagai sesuatu yang remeh. Tetapi ketika manusia itu tidak mampu membandingkan di antara keduanya, bahkan tidak pernah terbetik sedikit pun dalam benaknya persoalan-persoalan yang berhubungan dengan akhirat, maka bisa jadi dia akan menyikapi dunia itu sebagai tempat pemberhentian terakhir. Jadi setelah kehidupan di dunia itu, maka tidak akan ada kelanjutan kehidupan. Karena itu, maka biasanya orang-orang yang tidak memahami persoalan ini, mereka akan terjebak pada usaha untuk memburu dunia tanpa memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat yang akan dia alami. Jadi di sini, bisa jadi dunia itu akan menyebabkan kelalaian manusia ketika dia tidak memahami persoalan yang berkaitan dengan akhirat. Dunia ini juga dijadikan tampak indah di mata orang-orang kafir. Tapi kadangkala gitu ya. Jadi dunia ini karena tidak dipahami dengan baik, dunia ini tidak dihubungkan dengan persoalan yang berkaitan dengan akhirat, kadangkala dunia ini kemudian dijadikan tampak indah bagi orang-orang tertentu. Karena itu hati-hati. Jadi seandainya gitu ya, seandainya ada orang-orang tertentu atau bahkan kita sendiri itu kemudian mendapatkan nikmat yang terlalu banyak,
Sementara jadi amaliyah yang kita lakukan ini sebenarnya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu berkualitas. Jadi misalnya ada orang-orang tertentu, mereka ternyata masih dianugerahi kekayaan. Mereka juga dianugerahi dengan jabatan yang tinggi, dianugerahi dengan berbagai peluang-peluang yang membuat mereka merasa berjaya ketika hidup di dunia. Padahal kalau kita saksikan, dari sisi kehidupan spiritual, dalam menjalankan kehidupan beragama, mereka biasa-biasa saja. Atau bahkan mereka tidak pernah sholat, mereka juga enggan untuk membayar zakat. Pada bulan Ramadan, mereka juga tidak melaksanakan puasa. Perintah-perintah Allah yang lain juga diabaikan, bahkan larangannya itu justru sering dilanggar. Tetapi kenapa itu ya? Kemudian nikmat yang diberikan oleh Allah itu terus turun kepada mereka. Bisa jadi orang-orang semacam ini, mereka ini sedang dalam keadaan diberi istidraj oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan istidraj itu? Jadi istidraj itu adalah pemberian-pemberian yang berasal dari Allah yang diberikan kepada seseorang dalam rangka untuk semakin menjauhkan diri mereka dari Allah. Jadi ini sebenarnya istidraj itu merupakan awal dari sebuah azab. Jadi seseorang yang selama ini selalu melanggar perintah-perintah Allah, mereka tidak pernah melaksanakan perintah-perintahnya, kemudian larangannya selalu dilanggar, tapi dia kemudian merasa mendapatkan kenikmatan hidup, maka pada titik ini manusia itu perlu hati-hati. Dia tidak pernah sholat, tapi kok rezekinya mengalir terus gitu ya. Dia tidak pernah membayar zakat, tidak pernah puasa bahkan, tapi kenapa kehidupannya kelihatan enak? Jadi kita tidak usah merasa iri terhadap orang-orang yang mendapatkan perlakuan semacam ini, diperlakukan semacam ini oleh Allah. Karena bisa saja apa yang diterima oleh seseorang yang mungkin kita anggap sebagai satu kenikmatan, itu sebenarnya adalah sebuah istidraj. Jadi mereka ini sedang dalam keadaan diproses oleh Allah untuk semakin menjauh dari dirinya. Sehingga nanti mereka akan mendapatkan azab yang pedih yang berasal dari sisi Allah. Kemudian terkait dengan keberadaan dunia ini, jadi harta dan anak itu juga hanya sekedar merupakan hiasan dunia. Bahkan keberadaan harta dan anak itu merupakan fitnah bagi manusia. Kenapa disebut fitnah di situ? Karena keberadaan harta dan anak itu bisa menyebabkan kondisi tidak menyenangkan dialami oleh kedua orang tuanya. Karena itu maka keduanya disebut sebagai fitnah. Keduanya, baik harta maupun anak, ini merupakan titipan. Itu merupakan amanah yang berasal dari Allah. Maka mestinya sebagai amanah, penggunaannya harus ditunaikan kepada jalan-jalan yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu, jadi dengan memaknai dunia dengan berbagai pandangan ini, jadi kita melihat dunia sebagai permainan, kita melihat dunia sebagai sendaguro, sebagaimana cara Allah memberikan pandangan kepada kita. Kemudian dunia itu kita anggap sebagai sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, bisa menyebabkan kelemahan manusia, dijadikan indah di mata orang kafir, dan seterusnya, maka mestinya kita memiliki orientasi hidup yang tidak terbatas sekedar memandang hal-hal yang bersifat duniawi saja. Jadi orientasi kehidupan kita itu mestinya kita arahkan pada keselamatan di akhirat. Dunia itu bukan berarti kemudian kita tinggalkan sepenuhnya. Jadi ketika seseorang itu memilih untuk berzuhud dalam kehidupannya, jadi zuhud itu tetap harus dilakukan dengan kesadaran bahwa kita ini hidup di dunia. Jadi ketika kita hidup di dunia, maka kita harus melakukan hal yang terbaik. Karena dunia itu merupakan ladang atau lahan bagi kehidupan akhirat. Jadi dalam hal ini, keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat itu dilangsungkan dengan cara mengkaitkan secara langsung antara kehidupan dunia dengan akhirat. Karena apapun yang kita lakukan dalam kehidupan duniawi kita, itu pasti memiliki efek, pasti memiliki hubungan dengan kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, mestinya karena kita bisa maknai hubungan antara dunia dengan akhirat, maka kita selalu menjadikan setan itu sebagai musuh kita. Karena setan itu selalu mengintai kita, membuat jebakan-jebakan yang memungkinkan kita bisa mengalami ketersesatan. Kita bisa jatuh ke dalam dosa. Karena itu maka jadikan setan itu sebagai musuh kita. Ada banyak orang yang mengungkapkan ucapan-ucapan yang bersifat jargon semacam ini, tapi kehidupan mereka, ucapan mereka, tindakan mereka, pikiran mereka, itu ternyata justru melaksanakan apa yang dikehendaki oleh setan. Jadi di sini maka kita perlu berhati-hati.
Kemudian yang ketiga, kita harus menjadikan orang-orang yang beriman itu sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Jadi harapannya dengan bersahabat bersama orang-orang yang beriman, iman itu sendiri yazid wa yangkus. Jadi iman itu bisa naik dan bisa turun, bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi harapannya dengan menjadikan orang-orang beriman sebagai teman dekat kita, maka keimanan yang ada dalam diri kita terjaga. Ketika kita melakukan kekeliruan-kekeliruan, maka ada kawan-kawan kita yang siap untuk menegur dan meluruskan, sehingga kita tidak akan terjerumus dalam kekeliruan itu lebih lanjut. Jadi mestinya kita menjadikan orang-orang yang beriman itu sebagai sahabat kita. Jadi jangan sampai gitu ya. Jadi kita justru memusuhi mereka, kita menjadi penghalang dakwah yang mereka lakukan, kita justru selalu merintangi upaya-upaya kebaikan yang mereka lakukan. Jadi mestinya kita menjadikan orang-orang yang beriman ini sebagai sahabat dekat kita dan bukan musuh kita. Karena saat ini kita menyaksikan satu fenomena yang berkembang pada masa kita. Dan mungkin juga bisa kita temukan pada zaman-zaman sebelumnya gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, sama-sama Islam, tapi kadangkala mereka menjadikan saudara seiman itu sebagai musuhnya. Hanya gara-gara mereka berbeda pemahaman dalam persoalan yang furuk, dalam persoalan yang bersifat cabang. Atau ada yang menjadikan orang lain sebagai musuh, itu hanya gara-gara perbedaan ormas, perbedaan organisasi, dan seterusnya. Jadi alasan-alasan ini merupakan alasan yang tidak cukup mendasar untuk memisahkan silaturahmi antara diri kita dengan mukmin yang lain. Jadi kita jadikan mukmin itu sebagai saudara kita, siapapun dia, dari ormas manapun mereka berada. Kemudian jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai teladan hidup kita. Jadi memang Rasulullah itu adalah pribadi yang paling pantas untuk kita jadikan sebagai teladan. Beliau adalah manusia yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu ya. Jadi memang ada dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang terbaik. Karena itu maka ikuti. Jadi ikuti beliau dalam ucapan-ucapan beliau, tindakan-tindakan beliau maupun penetapan-penetapan yang beliau lakukan. Kemudian tugas kehidupan kita itu adalah untuk mengabdi kepada Allah. Jadi jika kita bisa melaksanakan pengabdian yang terbaik kepada Allah, maka di sini berarti kita sudah berhasil memaknai dunia sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan sifat keadilan yang seharusnya kita miliki. Jadi tugas kita itu adalah mengabdi kepada Allah. Karena manusia itu diciptakan memang untuk melakukan pengabdian kepada Rabb-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Jadi beribadah kepada Allah. Jadi ini adalah makna dunia bagi seorang mukmin. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan akhirat itu? Kata akhirat ini seringkali dihubungkan dengan hari kiamat. Jadi kebangkitan. Jadi hari kebangkitan itu ya. Dari kata koma yakumu kiamat, yang maknanya adalah bangkit. Nah, asal kata akhirat ini dari kata al-akhir, yang merupakan lawan dari kata al-awal, yang maknanya adalah terdahulu. Jadi kata akhirah ini juga bermakna sebagai ujung dari sesuatu, yang biasanya menunjuk pada jangka waktu. Jadi akhirat itu maknanya itu dihubungkan dengan berakhirnya alam dunia. Ketika manusia secara individual, dia mengalami kematian, dia kemudian masuk ke alam kubur, dia masuk ke alam barzah, maka saat itu juga alam barzah itu menjadi penanda bahwa yang bersangkutan itu sudah masuk ke alam akhirat. Demikian juga ketika dunia ini, jadi kita lihat secara universal, dunia ini kemudian mengalami ajalnya, jadi dunia ini berakhir dengan datangnya hari kiamat, maka pada saat itu, jadi ujung kehidupan dunia ini sudah berakhir, dan dunia ini kemudian digantikan dengan kehidupan akhirat. Ini adalah pengertian dari kehidupan akhirat. Berikutnya, kita akan mencoba untuk melakukan perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dilihat dari jangka waktunya, kehidupan dunia itu bersifat sementara saja. Sesuatu yang bersifat sementara, itu biasanya memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan sesuatu yang memiliki sifat yang lebih panjang, lebih lama, atau bahkan selama-lamanya. Dunia itu memiliki sifat yang lebih sementara. Dibandingkan akhirat yang memiliki sifat yang kekal, maka di situ kita bisa melihat bahwa akhirat itu memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dunia.
Kemudian yang kedua, kenikmatan yang ada di dunia itu bersifat semu belaka. Jadi sementara kenikmatan akhirat itu adalah kenikmatan yang sejati. Ini merupakan kenikmatan yang hakiki. Jadi selama kehidupan kita di dunia, kita tetap harus menyadari gitu ya bahwa kita ini hidup di dunia. Karena itu maka hak-hak yang dimiliki oleh tubuh kita, hak-hak yang dimiliki oleh jasmani kita, itu tetap harus kita turuti. Karena manusia itu dibekali syahwat. Syahwat itu selalu mengajak kita untuk mencapai kesenangan-kesenangan duniawi. Apakah kita kemudian berusaha untuk meninggalkan itu semua? Tentu tidak. Jadi syahwat itu juga merupakan bagian dari potensi yang dimiliki oleh rohani kita. Karena itu, maka syahwat juga memiliki hak tertentu dari diri kita. Syahwat itu salah satu contohnya adalah keinginan kita untuk selalu makan dan minum. Ketika manusia itu tidak makan dan minum, maka kehidupannya bisa berakhir. Karena itu, hak dari tubuh yang membutuhkan makan dan minum itu tetap harus dipenuhi. Kita juga sekali waktu bisa memakan makanan yang enak. Sekali waktu kita juga bisa makan sampai kenyang dan seterusnya. Akan tetapi kita tetap harus menyadari bahwa kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh dari dunia itu hakikatnya adalah sebuah kenikmatan yang semu. Kenikmatan ini hanya bisa kita nikmati sementara waktu dan pada akhirnya kita akan sampai pada ajal kita. Karena itu, maka sebaiknya kita berusaha untuk menghubungkan kenikmatan yang semu ini dengan kenikmatan yang lebih hakiki. Jadi ketika kita menikmati makanan kita, maka selalu ingatlah bahwa apa yang kita makan itu merupakan bagian dari nikmat yang dilimpahkan Allah pada kita. Kehidupan dunia itu hanya sebuah permainan. Jadi kehidupan dunia itu adalah laibun. Jadi sebuah permainan. Maka sebagai seorang pemain, di mana kita menjalankan karakter diri kita sendiri, maka bawa diri kita agar diri kita ini menjadi karakter yang terbaik. Agar diri kita memiliki akhlak yang terbaik, dengan akhlak itu kita bisa menghubungkan diri kita dengan Allah. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang berupa permainan. Sementara ada kehidupan yang lebih hakiki, ada kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Karena itu, maka kehidupan dunia kita harus selalu diarahkan kepada kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia ini juga memiliki batasan. Jadi batasannya berupa ajal. Ajal itu berupa ajal manusia maupun akhir dari kehidupan dunia ini secara keseluruhan. Sementara kenikmatan akhirat, terutama ketika manusia itu kemudian dimasukkan ke jannahnya, itu adalah kenikmatan yang bebas dan tidak terbatas. Jadi kenikmatan itu akan dirasakan dari waktu ke waktu, tidak berkurang nikmatnya, tetapi justru ditambahkan oleh Allah. Karena kenikmatan dunia ini terbatas sekali. Jadi misalnya gitu ya, kita menyukai satu makanan. Jadi kita menyukai makanan. Misalnya kita menyukai makanan kue yang manis. Meskipun kita menyukai kue yang manis atau kita suka bakso, meskipun kita suka bakso, tapi bakso atau makanan-makanan yang menjadi kesenangan kita, itu hanya akan bisa memuaskan diri kita dengan batasan tertentu. Meskipun kita suka bakso, ketika kita sudah kenyang, mungkin kita tidak akan bisa lagi makan bakso itu lebih banyak lagi. Atau bahkan kita akan menolak untuk memakan itu. Jadi kesenangan kita ketika hidup di dunia itu ternyata sedemikian terbatas. Hal ini berbeda dengan kenikmatan yang bisa kita peroleh ketika Allah mentakdirkan kita, ketika Allah memilih kita untuk menjadi penghuni, menjadi tamunya di jannahnya. Kemudian kesenangan ini adalah kesenangan yang menipu. Wa'mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Jadi kehidupan di dunia itu hanya kesenangan yang menipu. Kesenangan-kesenangan yang kita rasakan itu tidak seluruhnya selalu membawa kita kepada kebenaran. Kadangkala ketika kita terlalu memperturutkan kesenangan diri kita, jadi kita memperturutkan nafsu makan kita memperturutkan nafsu kita terhadap pasangan kita, jadi kita mencari perempuan dan kemudian melampiaskan itu dalam setiap waktu yang kita miliki, maka bisa jadi itu justru menjebak kita dalam ketersesatan. Karena itu, maka mestinya, jadi kesenangan-kesenangan yang ada ini masih harus memiliki kontrol. Jadi syahwat yang ada dalam diri kita mestinya dikendalikan dengan anasir malaikat. Jadi bukan dikendalikan dengan menggunakan anasir yang berasal dari setan. Karena ketika dikendalikan oleh setan dan bahkan kita menjadi pribadi yang tidak terkendali, maka khawatirnya justru kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Kemudian kesenangan kehidupan di akhirat itu adalah kesenangan yang sebenarnya.
Dan kesenangan ini merupakan kesenangan yang hakiki. Apalagi ketika seorang hamba, mereka mendapatkan kesempatan untuk melihat wajah Allah. Itulah kesenangan dan sekaligus kenikmatan yang tertinggi yang bisa diperoleh oleh seorang muslim ketika dia masuk ke jannahnya. Kemudian dunia. Dunia itu merupakan sawah atau lahan bagi kehidupan akhirat. Jadi ada sebuah hadis yang tercantum dalam Ihya Ulumuddin, tapi tidak bisa kita temukan dalam kitab-kitab hadis, karena itu ada yang menganggap bahwa ini mungkin bukan hadis, tapi sebuah makalah gitu ya. Jadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia itu adalah ladang bagi akhirat. Jadi dunia itu adalah lahan tempat bercocok tanam. Nanti masa panennya itu ketika kita di akhirat. Karena itu, maka selama kehidupan di dunia, maka tanamlah benih-benih kebaikan. Sirami agar kebaikan itu berkembang sedemikian rupa, kemudian berikan pupuk yang tepat, agar kebaikan itu kemudian tumbuh, dan kita bisa mengharapkan hasil yang terbaik dari apa yang kita tanam di dunia. Masa panen itu akan berlangsung ketika Allah sudah mentakdirkan kita berada di alam akhirat. Ini perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Berikutnya, bagaimana para sufi itu menyikapi dunia? Ada satu pembicaraan yang cukup penting dalam konsep tasawuf. Jadi berkaitan dengan cara atau metode yang dilakukan oleh para sufi untuk menyikapi dunia. Konsep itu digambarkan dengan istilah zuhud. Apa yang dimaksud dengan zuhud itu? Jadi zuhud itu maknanya adalah ketidaktertarikan. Jadi zuhud itu maknanya ketidaktertarikan. Zahid itu adalah pelakunya. Zuhud itu bukannya sikap lahir menghambur-hamburkan harta atau menjauhi perkara halal seperti menikah, kemudian makan makanan yang enak, pakaian yang baik, dan seterusnya. Jadi zuhud itu bukan sekedar itu. Karena kita bisa menyaksikan di masa lampau, itu ada sufi-sufi yang mereka memiliki kekayaan. Dan dengan kekayaan itu mereka mampu untuk melakukan kezuhudan. Lantas yang dimaksud dengan zuhud itu apa? Apakah zuhud itu berarti memutus hubungan antara diri kita dengan dunia, sehingga dunia itu kemudian kita ceraikan dari diri kita tolak gitu ya, kita tolak sedemikian rupa? Apakah zuhud itu kemudian maknanya berarti kita sudah tidak perlu memikirkan kehidupan dunia sedemikian rupa? Tentu tidak. Yang dimaksud dengan zuhud itu adalah sikap batin, di mana hati ini lebih mantap terhadap pahala dan ridho Allah daripada harta dunia, pangkat yang bisa kita peroleh, atau hal-hal yang berkaitan dengan persoalan duniawi, seperti jabatan dan seterusnya. Jadi zuhud itu adalah sebuah sikap batin, di mana hati kita itu selalu berusaha untuk terpaut dengan Allah. Ada beberapa definisi zuhud yang diberikan oleh para ulama kita di masa lampau. Jadi misalnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali, beliau mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan zuhud itu adalah ungkapan ketidaktertarikan terhadap dunia. Jadi zuhud itu tidak lagi tertarik terhadap dunia, dan lebih tertarik kepada akhirat. Atau yang dimaksud dengan zuhud itu adalah ketidaktertarikan terhadap sesuatu yang selain Allah. Jadi ketidaktertarikan terhadap sesuatu yang selain Allah dan lebih tertarik kepada Allah. Jadi jika manusia gitu ya memiliki sikap semacam ini, jadi karakter dalam dirinya sudah terbentuk untuk tidak tertarik terhadap dunia dan hanya tertarik kepada Allah. Jadi dia lebih memilih untuk melakukan peribadatan, dia memilih untuk melakukan muamalah yang terbaik dalam kehidupannya, dan dia melakukan itu karena semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Jadi karena ketertarikannya, karena rasa cintanya yang begitu mendalam kepada Allah, maka bisa jadi zuhud itu sudah ada dalam dirinya. Kemudian Imam Abu Wafa Al-Ghanimi At-Taftazani mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan zuhud itu adalah hikmah pemahaman yang membuat penganutnya mempunyai pandangan khusus terhadap kehidupan duniawi, di mana mereka tetap berusaha dan bekerja, akan tetapi kehidupan duniawi tidak menguasai kecenderungan kolbu. Jadi hal itu tidak membuat mereka mengingkari Robnya. Beliau mengungkapkan bahwa zuhud itu adalah hikmah pemahaman. Hikmah itu sendiri adalah sebuah ilmu yang dihamalkan. Jadi ketika seseorang itu memiliki ilmu baru, sebagai bonus karena dia sudah mengamalkan ilmunya, maka dia memperoleh hikmah. Nah, di sini hikmah yang berupa pemahaman itu akan membuat penganutnya memiliki pandangan terhadap dunia.
Jadi mereka dalam kehidupan dunia itu mereka tetap menjalani apa kadarnya. Jadi ketika dibutuhkan bekerja, maka mereka tetap bekerja. Karena bagaimanapun bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan keluarga, itu juga merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi syahwat kita, kebutuhan kita akan dunia seperti makan, minum, kemudian memiliki pasangan dan seterusnya, itu ternyata membutuhkan pekerjaan yang bisa kita laksanakan untuk mendapatkan nafkah. Jadi artinya dunia itu tidak kemudian diceraikan, dunia itu tidak ditinggalkan. Tapi seorang muslim yang hidup dalam kesuhutan, dia tetap memegang dunia itu dengan tangannya. Tetapi tidak pernah dimasukkan ke dalam kolbunya. Sehingga tidak menjadi kecenderungan dari hatinya yang begitu terkuasai oleh dunia sehingga melupakan akhirat. Jadi dia bisa memposisikan dunia itu pada proporsi yang seharusnya. Jadi demikianlah zuhud itu dilakukan. Kemudian menurut Imam Ruwaim Ibnu Ahmad, yang dimaksud dengan zuhud itu adalah menghilangkan bagian jiwa dari dunia. Baik berupa pujian, sanjungan, maupun posisi dan kedudukan di sisi manusia. Jadi jiwa kita itu harus dipisahkan dari dunia. Ketika seseorang dalam hatinya masih memungkinkan untuk timbul sifat sum'ah atau sifat riya, maka berarti kezuhudan itu belum bisa hadir dalam jiwanya. Apa yang dimaksud dengan sum'ah? Jadi sum'ah itu kita menginginkan gitu ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu didengar oleh orang lain. Sehingga kita nanti bisa mendapatkan pujian-pujian dari mereka. Jadi kita berharap pujian dari manusia dan perbuatan-perbuatan baik kita itu kemudian bisa mereka dengar. Jadi ini adalah sum'ah. Sementara riya itu, jadi yang dimaksud dengan riya itu, jadi kita berharap pujian dari orang lain dengan melihat perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi kita memperlihatkan perbuatan baik yang kita lakukan kepada mereka, harapannya kita nanti akan mendapatkan pujian. Ketika manusia masih terkungkung oleh sum'ah dan riya, maka maknanya dia saat itu belum bisa melepaskan diri dari dunia. Karena hakikatnya manusia itu adalah bagian dari dunia ini. Ketika dia berharap pujian dari orang lain, jadi dia berharap sanjungan dari mereka, maka hakikatnya dia belum bisa melepaskan dirinya dari keterikatan akan dunia. Sehingga dia masih membutuhkan pujian dari manusia, dia masih mengharapkan dia gitu ya. Jadi ketika dicerca oleh orang lain, padahal dia melakukan perbuatan yang baik, dia masih kecewa dan seterusnya, berarti diri kita itu belum lepas dari ikatan dunia. Jadi kedua sifat ini, baik riya maupun sum'ah, itu menandai bahwa manusia itu belum mengalami kelepasan dari dunia. Kemudian Imam Ash-Shibli mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan zuhud itu engkau berzuhud kepada selain Allah. Maknanya, sesuatu yang selain Allah itu adalah bagian dari alam ini. Sesuatu yang selain Allah itu adalah makhluk. Jadi ketika kita melaksanakan kezuhudan, zuhud kita itu adalah zuhud kepada selain Allah. Jadi zuhud terhadap alam. Jadi kita zuhud dalam makanan-makanan yang kita konsumsi. Kita zuhud dalam persoalan yang berkaitan dengan pasangan hidup yang kita miliki. Kita zuhud dalam menjalani kehidupan ini, apapun pilihan yang kita miliki. Jadi hanya kepada Allah kita kemudian miliki ketertarikan. Hanya kepada Allah kita merasa miliki semua kebutuhan kita. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Hanya kepada Allah kita menyembah. Inilah makna dari zuhud menurut Imam Ash-Shibli. Menurut Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yang dimaksud dengan zuhud itu adalah kosongnya tangan dari kepemilikan dan kosongnya hati dari pencarian. Hakikatnya, segala sesuatu yang kita duga merupakan milik kita, rumah yang selama ini kita tinggali, sepeda motor yang selama ini kita kendarai, kendaraan yang selama ini kita tumpangi, atau buku yang selama ini kita miliki, kitab-kitab yang selama ini menjadi koleksi kita, atau barang apapun yang kita merasa sebagai pemiliknya, hakikatnya sebenarnya bukan merupakan milik kita. Segala sesuatu yang ada di dunia ini hakikatnya berada di bawah kepemilikan Allah. Karena itu, jadi zuhud ini kemudian oleh Imam Al-Junaid itu dimaknai sebagai kosongnya tangan dari kepemilikan. Dalam hal ini berarti dunia itu sekedar diletakkan pada tangan, dan tangan itu lebih mudah untuk melepaskan itu. Jadi ketika seseorang itu melepaskan sesuatu yang bersifat duniawi dari tangannya, dia melepaskan uang yang dia miliki, dia melepaskan hartanya dan seterusnya,
maka menjadi mudah bagi dirinya. Jadi dia mendapat harta dan dia kehilangan harta, itu kedua-duanya tidak akan mempengaruhi jiwanya. Jadi dia punya harta yang banyak, dia tetap bersyukur. Dia kehilangan hartanya, dia juga tetap bersyukur. Jadi kedua-duanya tidak akan mengurangi kualitas yang dimiliki oleh qalbunya. Jadi ini adalah zuhud. Zuhud ini juga kosongnya hati dari pencarian. Kenapa? Karena yang dicari itu sudah ditemukan. Jadi keberadaan Allah itu bersifat mutlak. Allah itu ada, karena itu maka Allah tidak perlu dicari. Jadi manusia itu tidak perlu melakukan pencarian terhadap keberadaan Tuhan atau keberadaan Allah. Karena Allah itu memperkenalkan dirinya sendiri kepada ciptaannya. Ketika Allah menerangkan dirinya, hakikatnya Allah itu sebenarnya sedang memperkenalkan dirinya. Karena itu maka Allah itu sudah ketemu, bahkan Allah memperkenalkan diri kepada kita melalui ayat-ayatnya yang diturunkan melalui manusia pilihan, yaitu para nabi dan rasul, hingga sampai kepada kita. Karena itu maka mestinya kita tidak perlu lagi melakukan pencarian. Karena Allah itu wujudnya bersifat mutlak. Berbeda dengan manusia. Manusia itu hanya maujud. Jadi kalaupun dikatakan wujud, wujudnya itu hanya majasi belaka. Jadi wujudnya manusia itu tidak mutlak. Tidak akan ada kecuali karena keberadaan Allah. Ini adalah definisi dari zuhud. Berikutnya, apa saja contoh-contoh kezuhudan dalam kehidupan itu? Jadi zuhud itu di antara contoh-contohnya, yang pertama, ketika kita berusaha untuk menjalani kehidupan sebagai seorang zahid, maka kita harus selalu berusaha untuk membawa hati kita untuk bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik nikmat itu dalam jumlah yang sedikit ataupun dalam jumlah yang banyak. Jadi kita tidak peduli berapa kuantitas dari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi tidak peduli seberapa banyak. Sedikit kita bersyukur, banyak juga tidak akan mempengaruhi kesyukuran kita. Jadi kita selalu bersyukur, dan bersyukur itu menjadi bagian dari habit yang kita miliki. Kemudian selanjutnya, selalu berusaha untuk banyak-banyak membelanjakan harta di jalan Allah. Jadi harta yang kita miliki itu hakikatnya titipan. Karena itu maka belanjakan dalam area-area atau wilayah yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam pos-pos yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi membelanjakan harta di jalan Allah itu bisa digunakan untuk menguji hati kita. Jadi misalnya gitu ya. Jadi kita ingin memasukkan uang ke dalam kotak infak. Maka itu adalah bagian dari cara kita untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Nah, saat itu coba kita nilai hati kita. Apakah pada saat kita memasukkan uang kita ke kotak infak, atau kita memberikan sebagian harta kita pada fakir miskin, saat itu masih muncul keengganan dalam diri kita. Harusnya tidak saya berikan kepada orang ini, karena aku bisa memanfaatkan harta yang aku miliki ini untuk jalan yang lain. Atau justru di sisi yang lain, apakah di situ ada keengganan tertentu yang berasal dari diri kita? Misalnya gitu ya. Jadi ketika sudah diberikan pada pihak lain, harapannya kita nanti memperoleh pujian dan seterusnya. Kemudian kita juga tidak bermewah-mewahan secara berlebihan. Kita selalu berpenampilan sederhana, tidak sombong, banggakan diri, dan seterusnya. Kemudian lebih mencintai Allah daripada kehidupan di dunia. Tidak membelanjakan harta secara boros, bekerja dan beribadah dengan giat dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, menggunakan harta yang kita miliki untuk kehidupan akhirat. Nah, berikutnya, apa alasan kita berzuhud itu? Ada dua kemungkinan seseorang itu menjalankan kezuhudan. Yang pertama, zuhud itu adalah zuhud syar'i. Jadi yang dimaksud dengan zuhud syar'i ini adalah kezuhudan sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kalau kita membaca dalam sirah, kita menyaksikan bahwa Rasulullah itu adalah pribadi yang sangat sederhana. Jadi Rasulullah itu dalam kehidupannya, beliau selalu berada dalam kesederhanaan hidup, tidak pernah berlebih-lebihan. Jadi praktek kezuhudan Rasulullah ini ternyata juga dipraktekkan oleh para sahabat pada masa berikutnya. Jadi sebagian dari para sahabat dan kehidupan Rasulullah itu kemudian dijadikan sebagai patron para sufi untuk menjalankan kehidupan sebagai seorang zahid. Kemudian yang kedua, zuhud sufi, atau zuhud ini adalah zuhud yang bersifat mistis. Dalam tradisi sufi, jadi zuhud ini merupakan salah satu makom. Jadi yang dimaksud dengan makom itu adalah tingkatan-tingkatan yang ada
Jadi tingkatan-tingkatan yang ada dalam pendakian spiritual tasawuf. Jadi seorang sufi yang masuk ke dalam makom zuhud, maka dia akan berusaha untuk melakukan riyadhah-riyadhah agar hatinya itu tidak terpaut kepada dunia dan hatinya hanya terpaut kepada Allah saja. Oke, saya kira demikian gitu ya. Jadi beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam perkuliahan ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita peroleh dari perkuliahan hari ini. Terakhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali selama mengampu perkuliahan ini, mungkin banyak kekeliruan yang saya lakukan dari ucapan atau tidak tanduk yang tidak menyenangkan dan seterusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.